Bedakan ikhwan antara dunia dengan rezeki, ini beda. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti apa perbedaan antara dunia dengan rezeki. Oh, beda ikhwan. Dunia itu tidak boleh disamakan dengan rezeki. Kenapa? Rezeki itu bukan hanya dunia. Karena apa? Rezeki lebih luas daripada dunia. Orang selalu kalau menyebut kata rezeki itu dunia, salah. Karena apa? Jangan antum katakan dunia itu rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya dunia, rezeki itu luas. Makanya kemudian Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa rezeki di atas langit? Air hujan. Jadi jangan kemudian kita katakan bahwasanya dunia itu rezeki, salah. Dunia itu bukan rezeki, rezeki itu bukan dunia. Tapi rezeki itu lebih luas daripada cakupan dunia. Tapi kalau dunia belum tentu rezeki. Ini kita harus paham. Makanya Allah kemudian ketika menerangkan, ketika Rasulullah itu mencontohkan doa ketika kita dzikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Disebutkan kata rezeki, bukan disebutkan wa dunya thayyiban, tapi disebutkan rizqan thayyiban. Kenapa disebutkan kata rizqan thayyiban? Karena sesungguhnya rezeki itu lebih luas daripada pengaruh daripada dunia. Kita ikhwan, makanya kemudian di dalam akidah wasitiyah dijelaskan, dunia itu ada dua. Dunia yang umum, dunia yang khusus, dunia yang umum dan dunia yang khusus. Dunia yang umum itulah yang disebut dengan dunia. Adapun dunia yang khusus itulah yang namanya rezeki. Yang namanya dunia yang umum itu apa? Apapun, yaitu yang kemudian harta kita, benda kita, itu kemudian dunia kita. Antum beli mobil, antum beli rumah, antum kemudian beli baju, antum membelikan kalung untuk istrinya, antum membelikan gelang untuk istrinya, itu namanya dunia. Itu umum, Allah berikan rata kepada mukmin dan si kafir sama. Jadi kalau kemudian kita bertanya, kenapa ya Allah kok berikan kepada orang kafir itu dunianya sama dengan kita? Karena dunia itu memang dibagi rata, antara mukmin dengan si kafir itu sama. Sama-sama mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu dunia. Tapi kalau rezeki itu sifatnya umum, dan rezeki itu sifatnya khusus. Dunia yang khusus itu rezeki. Kenapa? Karena kata rezeki tidak pernah diberikan kepada orang kafir, tetapi diberikan kepada orang-orang yang kemudian beriman. Ya? Makanya kemudian jangan kita kira bahwasannya orang kafir itu mendapatkan rezeki. Tidak, mereka mendapatkan dunia. Tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan rezeki. Kenapa? Rezeki itu sifatnya khusus, ikhwan. Antum mendapatkan istri yang soleh itu rezeki. Antum mendapatkan anak yang soleh itu rezeki. Antum mendapati waktu antum barokah setiap hari, antum bertambah ketaatan dan bertambah ilmu, itu rezeki. Makanya jangan salah kemudian mengartikan dunia itu rezeki, rezeki itu dunia. Salah, ini pengertian yang salah. Makanya kalau kemudian dikasih rezeki, jangan buru-buru mengatakan itu adalah harta. Karena ada rezeki itu diberikan anak yang solih. Ikhwan, saya menemukan seorang ustadz di daerah Serang 2 pekan yang lalu ketika ngisi kajian di sana, di mana akhlak kita di posisi para salafus salih. Saya ketemu dengan seorang ustadz, anaknya 21. Masya Allah ya. Istrinya, antum tahu pasti istrinya berapa ya. Anaknya 21. Sebagian besar dari anaknya saya tahu, ikhwan, yang membuatkan video-video dari kajian dakwah yang ini, itu salah satu anaknya, pinter-pinter orangnya. Hafalnya, walaupun dia pinter IT, ikhwan, yang membuatkan video saya ini, hafal Quran lebih dari 5 juz lebih, 10 juz mungkin sekarang. Masya Allah. Saya ketika bersalaman dengan beliau itu, Masya Allah, ghibtahnya kepada beliau. Kenapa? Karena beliau mendapatkan rezeki yang luar biasa. Saya bayangkan 21 anaknya ketika beliau meninggal dunia mengangkat tangan mendoakan beliau. Itu kayak apa rezekinya? Masya Allah ya. Sebagian dari anak-anaknya yang sudah kemudian balighah, yang wanita-wanita, kemudian sudah bercadar, sudah pakai hijab yang syar'i, beliau turun dari mobil itu, rombongan anaknya itu banyak ngerubutin dari belakang. Coba ikhwan, itu rezeki atau tidak rezeki? Rezeki. Karena sesungguhnya apa? Anak yang soleh, istri yang solehah, seorang suami yang soleh, harta antum yang kemudian membawa ketaatan, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Jangan kemudian kita mengartikan itu adalah dunia. Enggak.
Dunia itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu namanya dunia. Tapi sesuatu yang bernilai untuk akhirat kita itulah rezeki. Sama, mendapatkan ilmu yang benar itu adalah rezeki, ikhwan. Kalau antum tidak mendapatkan ilmu yang benar, Masya Allah, bagaimana jalan kita itu nyasar belangsak kemana-mana. Makanya orang yang mendapatkan pemahaman yang benar itu rezeki. Ya? Makanya Masya Allah, sampai kemudian kita perhatikan doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni. Doanya apa, ikhwan? Warzuqni apa? Warzuqni fahma. Ya. Karena kemudian Nabi Musa itu berdoanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa artinya warzuqni fahma? Berikan kami rezeki kefahaman. Berarti kemudian antum memahami jalan Nabi antum mengikuti jalan Rasul antum, ketika antum diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menapak jalan Nabi antum, itulah yang namanya rezeki, ikhwan. Masya Allah. Karena kita hidup pada zaman ketika hari ini dunia itu berpengaruh dalam kehidupan, sampai kita ini gagal untuk membedakan antara dunia dengan rezeki. Padahal dunia dengan rezeki itu beda banget. Jadi kalau antum ngaji di sini, rezekinya itu banyak, ikhwan. Karena rezekinya antum dapatkan apa? Faedah-faedah yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Kita pulang, kita akhirnya faham, itu rezeki. Ada orang yang mereka itu membawa hartanya tapi tidak mendapatkan rezekinya. Buat apa kemudian kita kerja seharian tetapi kemudian melewati hari tanpa nambah ilmu dan tanpa nambah amal? Nggak dapat rezeki dia. Dia dapat dunia tapi tidak dapat rezeki. Makanya Masya Allah sampai Allah katakan kepada kita bahwasanya ketika kemudian Allah berfirman, ya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampai kemudian Allah itu berfirman, katakanlah keutamaan yang Allah berikan yaitu adalah iman, wa birahmatihi, dan rahmatnya dari Allah. Artinya antum diberikan ke amal setelah antum diberikan iman oleh Allah, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Makanya Masya Allah kalau ada orang yang diberikan amal soleh itu, jangan merasa minder, nggak boleh, karena antum dapatkan rezeki dari Allah. Kadang-kadang hari ini kita hidup pada zaman ketika orang bangga dengan dunianya, minder dengan rezekinya. Dapat ilmu, minder, dapat dunia, bangga. Masya Allah itu kan salah. Makanya kan sering kan kalau kita sering nanya, antum kesibukannya apa? Guru PTWA. Apa? Guru TPA. Apa? Ya guru TPA. Nggak ngomong jelas, kenapa? Malu kalau hanya sebut guru TPA. Padahal Masya Allah ikhwan, kalau anak-anak yang kita ajari A, I, U, Babi, Bu, Tati itu, kemudian mereka kelak membaca Quran disebabkan antum ngajarin mereka, lalu mereka mempraktekkan setiap Ramadan dan di luar Ramadan membaca Quran, itu kan rezeki buat antum, ya atau tidak? Kalau antum mendapatkan dunia, Masya Allah dunia itu habis, ikhwan. Karena apa? Dunia itu apa yang kita makan dan apa yang kita kenakan. Sebanyak apapun antum mendapatkan dunia, ikhwan, kata Ali bin Abi Thalib, sebanyak apapun dapat dunia, antum ketika mati dunia itu akan dibagi sama orang lain, tetapi antum yang dihisap atas harta itu. Ngenes kan? Ngenes. Kalau bahasa Indonesianya ironi, kalau bahasa Jawanya ngenes. Enak bahasa Jawa, ngenes. Coba ikhwan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, coba kalau pas kita baca, sedih saya. Ya Allah, dunia itu sebanyak apapun kita dapatkan, sebanyak apapun kita mendapatkan dunia, pasti dunia itu ketika kita tinggalkan dibagi rata. Mau ridho, tidak ridho, tidak ini. Antum benci sama anak antum yang nomor 2, tapi kalau antum meninggal, anak antum nomor 2 tidak bisa, tidak mendapatkan harta, pasti mendapatkan harta. Tapi antum yang dihisap atas harta itu dunia. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan rezeki, ikhwan, tolong bangga. Kenapa? Rezeki itu bernilai khusus ketika menambah ketaatan kita. Itulah namanya rezeki. Makanya kalau kemudian kita beramal ketaatan itu lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya atau tidak? Sampai sholat 2 rakaatnya antum ketika sebelum subuh, sampai dikatakan oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Masya Allah kan, berarti Allah itu mengatakan ketaatan antum walaupun cuma sholat 2 rakaat tok, ringan. Padahal sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu yang panjang atau yang pendek? Yakin? Sunnahnya yang pendek atau yang panjang? Bukan karena antum cuma hafal surat Al-Ikhlas tok kan? Kata memang yang pendek karena Nabi tidak pernah panjang. Sholatnya antum 2 rakaat. 2 rakaat ikhwan ketika sebelum subuh, sampai Allah itu mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya.
apalagi sholat duha, apalagi tahajud, apalagi antum berbuat baik kepada sesama orang yang beriman. Loh itu kayak apa? Berarti rendah betul dunia itu dibandingkan rezeki yang Allah berikan ketika antum diberikan kekuatan untuk beramal. Masya Allah kan? Makanya jangan malu. Anak-anak santri ini kadang-kadang sekarang itu kalau ditanya, sekolah di mana? Kalau dia anak pondok, malu. Pondok. Ya Allah, tidak boleh malu. Ibu-ibu juga sama itu. Kalau ditanya ibu rumah tangga, padahal Masya Allah ibu rumah tangga itu mulia. Kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ya Allah, mana kebanggaan antum ketika diberikan kekuatan oleh Allah dalam ketaatan. Ini loh yang harusnya kita bedakan dulu. Tolong bedakan antara rezeki dengan dunia. Antum ngiji di sini, rezeki atau tidak rezeki ini? Rezeki. Selama apa yang kita sampaikan tidak keluar dan tidak menyimpang dari ajaran kitabullah dan sunnah, dan tidak menyimpang dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim, ini rezeki ikhwan, rezeki bagi yang menyampaikan, rezeki bagi antum yang kemudian mendapatkan. Ini rezeki. Jadi tolong kita mulai bedakan. Oh, antum dapat dunia ya, itu. Jangan kemudian kemarin jualan handphone dapat rezeki ya. Enggak, antum dapat dunia ya, habis jualan dunia, habis jualan handphone. Dunia ya, itu dunia. Karena Allah tidak pernah mencela rezeki. Ya atau tidak? Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak mencela rezeki. Jadi disitulah kita paham, tolong bedakan. Ya. Jadi kalau kemudian kita melakukan ketaatan, kebaikan, tidak perlu kita kemudian merasa tidak dikasih rezeki oleh Allah. Kenapa? Karena beda antara dunia dengan rezeki. Maka kemudian mari kita baca dalam salah satu ayatnya dalam surat At-Tolak, ayat yang ke-11. Sampai Allah kemudian berfirman, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Lihat di sini. Di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11 Allah sampai kemudian berfirman, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beramal salih kepada Allah, maka dia mendapatkan surga yang di dalamnya mengalir air-air yang kekal di dalamnya, dan itu selama-selamanya, dan sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jadi ketika Allah memberikan kepadanya iman, beramal solih, sampai mendapatkan surga, itulah rezeki yang terbaik. Sampai Allah mengatakan ahsan, rezeki yang paling baik, yaitu iman, amal solih, menyebabkan antum dan saya kelak mendapatkan surga insya Allah, dan kita memohon kepadanya.